Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Pasundan. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Al-Qadar SPD, berasal dari SD Negeri 8 Togwali. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada praktek pembelajaran ini, saya akan mengambil tema 8, lingkungan sekitar kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 1 yang akan dilaksanakan di kelas 5A SD Negeri 8 Togwali. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan gerak, tegak gerak, tepuk semangat, semangat, semangat. Seperti biasa, kita berdoa dulu menurut agama dan bukti kita masing-masing, yang mana biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dari pimpin doanya bersama-sama. Berdoa mulai. Nah, kita sebelum pembelajaran kita mulai, ya, akan absen dulu, Anda semua, ya. Hari ini siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tidak hadir di kelas? Masuk semua? Masuk. Artinya Anda semua diberikan kesehatan. Kita mempelajari pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, ya, untuk memperkuat jiwa nasional kita, ya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu apa yang ingin kita nyanyikan hari ini? Ibu Kita Kartini. Oke, siap, Ibu Kita Kartini. Untuk Persi, silakan ke depan sebagai dirigennya, dan anda semua boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib, ya, untuk memperkuat rasa nasional kita, ya. Baik, boleh lihat teksnya ke depan. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita
nasional itu agar kita selalu ingat dengan pahlawan kita ya, jasa-jasa mereka tidak kita lupakan. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini ya, seperti biasa kita akan membaca ya salah satu literasi. Di sini Bapak ada bacaan, kita bisa baca bersama-sama ya. Bentar. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita harus terbiasa dengan literasi ya, sesuai anjuran dari pemerintah supaya kita lancar membaca. Baik, silakan anda semua boleh membacanya masing-masing, yaitu siklus air tanah, karena literasi bacaan ini akan berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan anda semua untuk membacanya. Bapak beri kesempatan selama 2 menit. Silakan. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air. Oke, sekarang sudah dibaca tentang siklus air tanah ini, literasi pada pagi hari ini yang akan berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak tanya, hari ini pembelajarannya tema berapa? Adalah apa judulnya? Lingkungan. Nah, subtema berapa? Subtema 2. Pembelajaran berapa? Pembelajaran 2. Muatan IPA dengan bahasa Indonesia. Jadi kita fokuskan ke IPA hari ini ya. Nah, sekarang kamu sudah membaca tentang siklus air tanah. Nah, sekarang Bapak minta, kemarin kan sudah dikasih tahu sebelum hari ini, kemarin sudah dikasih tahu bahwa masing-masing membawa air minum yang ada di dalam cangkir atau gelas. Sudah dibawa belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan anak-anak semua untuk mengeluarkannya, letakkan di atas meja semuanya. Silakan, masing-masing. Oke, silakan. Sudah dikeluarkan semua? Nah, ya. Sebentar, Bapak. Kita akan mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu ini ada 5 yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu apabila kamu setelah membaca teks non-fiksi siklus air tanah nanti pas pembelajaran, Bapak harap ya kamu dapat menentukan 3 peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Itu masuknya ke TPACK, C5 dan BPK ya, ataupun saksonium ya. Terus yang kedua, kita akan melalui hasil membaca teks non-fiksi siklus air tanah dan berdiskusi nanti kita ya. Nah, kamu semua dapat menguraikan secara peristiwa siklus air tanah. Jadi nanti kamu bisa menguraikan setelah kita pembelajaran selesai. 3, melalui kegiatan membuat laporan siklus air ya, kamu semua dapat menceritakan secara lisan. Artinya nanti kita akan maju ke depan untuk presentasi. Oke, yang keempat dengan diskusi kelompok ya, dan bantuan dari LKPD yang nanti akan Bapak bagikan. Nah, kamu semua dapat menguraikan ya proses siklus air tanah dengan tepat. Selanjutnya, setelah menyimak teks cerita, ayo ikut kemana aku pergi yang dibacakan oleh Bapak sendiri, oleh guru ya. Nanti kamu dapat membuat diorama siklus air tanah ya. Diorama itu apa? Nanti Bapak jelaskan. Oke, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Anda semua itu air yang dibawa air minum ya? Iya, air minum. Sekarang masing-masing boleh meminumnya, boleh sampai habis. Kalau hanya sedikit boleh disisakan. Silakan masing-masing minum. Oke. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah boleh letakkan lagi ke dalam tempatnya. Jangan sampai nanti tumpah ya. Sudah semua? Apa yang bisa rasakan setelah minum? Segar atau sejuk ya. Nah, sekarang Bapak tanya, air minum yang kamu minum itu dari mana berasal? Dari tanah. Dari sumur bor. Dari mana lagi?
Dari pegunungan. Dari mana lagi? Ayo, dari sungai. Oke, dari mana lagi? Yo, itu saja. Dari hujan. Dari hujan, ya. Oke. Sekarang Bapak jelaskan secara singkat dulu ya sebelum nanti kita akan menonton video tayangan tentang siklus air tanah. Jadi Bapak beri gambaran dulu bahwa air yang kita minum itu benar kata anak-anak semua itu berasalnya ada yang dari sumur bor, ada yang dari sumur galian, ada mungkin dari pam, benar kan? Atau mungkin dari sungai kata Devi tadi. Tapi kalau dari pegunungan betul juga. Tapi kalau daerah Bangka Belitung, khusus daerah kita, pegunungannya tidak ada. Jadi kebanyakan kita mayoritas menggunakan sumur air yang ada di sini, sumur bor tadi atau sungai. Ya, kalau gunung tadi dari pegunungan itu air kemasan biasanya. Tidak perlu Bapak sebutkan mereknya, mungkin anda semua sudah tahu kan, air kemasan yang berasal dari pegunungan. Nah, tapi kalau kebanyakan kita di daerah Bangka Selatan, khususnya Bangka Belitung, kita biasanya mengkonsumsi air yang ada dalam sumur, atau mungkin sumur bor, sumur galian, atau mungkin dari air pam, bahkan ada air hujan. Tapi kebanyakan kita di sini tidak pernah mengkonsumsi air hujan. Baik, kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini. Tema berapa nih? Tema 8. Apa tema 8 tadi? Lingkungan sahabat kita. Lingkungan sahabat kita. Oke, sekarang anda semua boleh perhatikan ke depan lagi. Kita akan melihat video tentang pembelajaran kita hari ini. Tolong disimak dan siapkan alat tulisnya berupa pena ataupun buku tulis. Apa fungsinya? Untuk mencatat hal-hal yang penting. Jadi silakan perhatikan ke depan ya. Bagaimana? Sudah siap semua? Sudah siap untuk menonton? Siap. Oke. Kalau untuk sudah siap, kita tepuk semangat dulu biar semakin semangat. Tepuk semangat. Oke, kita mulai ya. Tolong perhatikan masing-masing. Nanti kita ada diskusi tanya jawab nah. Ya, kita lihat, perhatikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus air tanah. Materi IPA kelas 5, tema 8, subtema 2. Yuk, dan yang terakhir, siklus air dan bencana kekeringan. Sebelum kita mulai pembahasannya, review materi dulu yuk. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi sebagai hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Ketiga ya. Pada siklus air tanah, kamu akan mengenal beberapa istilah berikut ini. Yang pertama yaitu air tanah, kemudian cadangan air, dan yang ketiga adalah resapan air. Kita mulai pembahasannya satu persatu, dimulai dari air tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air yang mengalir di permukaan tanah ya. Di bawah permukaan tanah ya. Selanjutnya lihat garis yang di garis ini yang paling penting ya. Jika terdapat banyak tumbuhan, air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar
di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, itulah penjelasan yang cukup sangat lengkap ya, yaitu proses siklus air tanah. Jadi Bapak tanya, kalau siklus air tanah itu di sini tumbuhan tuh berfungsi tidak untuk ketersediaan air? Apa fungsinya? Sudah kita lihat dari di video tadi, sudah cukup detail penjelasan pembahasannya. Jadi air yang turun dari awan ya, terus jatuh ke bumi, sebagian diserap oleh akar tumbuhan dan sebagiannya sebagai cadangan air. Nah, jadi sangat bermanfaat. Makanya di daerah kita termasuk daerah yang subur karena pohon-pohon tumbuhan masih banyak ya. Beda kalau di daerah gersang yang tidak ada batang pohonnya. Itu artinya ketersediaan airnya juga berkurang. Mempunyai iklim tropis, yaitu punya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sekarang bulan Maret, berarti kita masuk ke musim hujan. Musim hujan hampir setiap hari. Tadi barusan juga kita hujan kan? Nah, jadi ketersediaan air kita alhamdulillah berlimpah. Nah, tadi sudah dijelaskan juga air yang tidak bisa diserap lagi oleh tanah, maka dia akan menjadi air permukaan seperti air sungai. Air itu bersih tidak? Tidak. Beda dengan air yang ada di dalam tanah. Kalau dalam tanah kan banyak saringannya. Ya, nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempraktekkan ya, pertemuan ketiga atau keempat nanti kita akan mempraktekkan cara memfilter air kotor menjadi air bersih. Modalnya apa, Pak? Nah, ini Bapak kasih tahu secara garis besarnya saja. Nanti kita akan menyiapkan batu kerikil, pasir, terus kayak ijuk. Tahu ijuk? Itu sejenis kayak sabun kelapa. Nah, nanti kita susun sedemikian rupa, bisa kita masukkan air kotor di atasnya di wadah tadi. Pas dia keluar nanti menetes pada tempat yang telah kita siapkan, itu akan berubah menjadi bening atau jernih. Itu proses membersihkan air ya. Bahkan air itu bisa langsung diminum. Nah, jadi pesan Bapak untuk anak-anak semua, bersyukurlah kita tinggal di daerah tropis, khususnya tinggal di Tobuali ya. Karena air kita di sini berlimpah. Walaupun musim kemarau sampai 6 bulan biasanya, tapi kita walaupun kesulitan air tidak terlalu sulit seperti di daerah-daerah lainnya. Kenapa? Karena ketersediaan air kita di Tobuali ini khususnya itu sangat berlimpah ya. Bahkan walaupun ada kemarau 6 bulan, 7 bulan, bahkan ada sumur yang tidak kering. Kenapa? Karena ketersediaan airnya memang sangat-sangat berlimpah ya. Jadi kalau kita kemarau cuma sebulan 2 bulan di Tobuali ini alhamdulillah tidak terlalu pengaruh. Paling hanya yang masyarakat yang tinggal di dataran tinggi yang akan mengambil air ke dataran rendah ya. Jadi kita sangat bersyukur untuk proses ketersediaan air. Nah, tapi walaupun seperti itu, pesan Bapak untuk Anda semua ya, tolong tetap jaga air kita. Kenapa? Kita bersyukur di sini air berlimpah, sedangkan di daerah lain mungkin ya, Bapak lihat di televisi itu ya, ataupun di internet, di berita-berita, mereka kesulitan air. Nah, bahkan air itu lebih mahal harganya daripada harga bensin. Bayangkan, harga air lebih mahal dari harga bensin untuk 1 liternya. Nah, sedangkan kita di sini tidak berarti air itu, paling kita kalau lagi jalan-jalan keluar ataupun ke pantai atau ke tempat wisata baru kita beli air kemasan. Benar? Ya. Oke. Untuk penjelasan tadi ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita coba untuk mengerjakan LKPD ya. Di sini Bapak ada LKPD seputaran tentang siklus air tanah tadi ya. Nah, silakan anak-anak semua bikin kelompok yang seperti yang ditentukan. Baik, seluruhnya sudah siap untuk mengerjakan LKPD-nya? Ya. Jadi Bapak kasih waktu cuma 3 menit ya. Kenapa 3 menit? Karena setelah ini ada lagi LKPD satunya lagi. Ya.
Jadi silakan kamu kerjakan secara berkelompok ya, secara berkelompok. Di sini ada bacaannya juga. Ini silakan. Nah, ini bacaannya nah. Nah, silakan kamu ya. Nah, langsung kerjakan. Oke. Ini yang mungkin. Satu, dua, tiga. Silakan. Kelompok ini juga sama. Nah, tidak masalah. Baik, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, boleh ketua punya untuk mengumpulkan hasilnya ke sini. Oke, di kelompok 1 ya, lagi. Oke, tetap duduk seperti itu nak. Kamu duduk seperti itu. Baik, perhatikan ke depan. Sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, kita sudah mengerjakan LKPD-nya untuk yang pertama ya. Nah, sekarang Bapak punya teks ya. Perhatikan ke depan. Di sini ada yang namanya ayo ikut kemana aku pergi. Ini ada teks ya. Ayo ikut kemana aku pergi. Nah, Bapak bacakan, tolong disimak ya, sambil melihat ke depan. Aku adalah sumber energi yang sering dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di bumi. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup tanpaku. Aku adalah air tanah. Aku selalu ada di bumi karena aku mengalami perputaran atau yang disebut dengan siklus. Keberadaanku berawal dari air laut yang terkena panas matahari sehingga menguap ke atmosfer. Uap air di atmosfer kemudian berubah menjadi titik-titik air atau yang disebut dengan kondensasi. Nah, kita lanjutkan nak. Di sini Bapak minta kamu menyusun sebuah diorama ya. Bapak ulangi, diorama proses siklus air berdasarkan cerita teks di atas seperti contoh di bawah ini. Nanti kamu bisa sambil melihat bacaannya. Ini sama seperti tadi berkelompok ya. Nah, di sini silakan. Silakan Pak Ustaz, untuk kelompok Pak Ustaz ambil terlebih dahulu masih ada dulu. Kelompok Ustaz. Kelompok Fauzan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Untuk Anda semua, Bapak minta tolong kita saling menghargai ya. Tolong perhatikan kelompok Fauzan untuk mempresentasikannya. Nanti bergantian. Selanjutnya kamu juga maju ke depan, teman lain akan memperhatikan. Ingat, Bapak, jika kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain. Hanya tolong perhatikan ke depan. Tidak ada lagi yang menulis ya. Oke? Silakan. Pak Fauzan perkenalkan dulu dirinya, kelompoknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad
kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Proses siklus air adalah proses alami di mana air bergerak melalui berbagai tahapan. Dialami mulai dari penguapan hingga presipitasi dan kembali ke sumbernya. 1. Penguapan. 2. Transpiratasi. 3. Konveksi. 4. Presipitasi. 3. Infiltrasi. 6. Aliran permukaan. 7. Intersepsi. Iya, kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Barli Triandi. Perkenalkan, nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Naila. Perkenalkan, nama saya Adinda. Proses siklus air adalah proses alami di mana air bergerak melalui berbagai tahapan di dalam mulai dan menguap hingga presipitasi dan kembali ke sumbernya. Berikut tahapan utama dalam siklus air. 1. Penguapan. 2. Transpirasi. 3. Konveksi. 4. Presipitasi. 5. Interpretasi. Baik, kita sudah mengerjakan 2 LKPD dan alhamdulillah sudah dipresentasikan juga. Nah, sebelum Bapak membagikan soal evaluasi, nah kita refleksi dulu. Bapak tanya dulu, kira-kira pembelajaran hari ini sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Dan semoga pembelajarannya juga bermanfaat ya, artinya bisa kamu aplikasikan di lingkungan masyarakat ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak akan menguji kamu dengan cara mengerjakan soal evaluasi ya, soal evaluasi. Kali ini silakan Farel. Silakan tulis namanya. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, boleh mengumpulkan Bapak mulai dari barisan sana. Ataya boleh ambil punya temannya, Eki juga boleh. Aldo, silakan masing-masing di depan boleh ambil punya temannya. Silakan kembalikan ke Bapak. Sudah cukup barisannya. Cukup barisannya, Dina? Cukup ya? Oke. Alhamdulillah, tugasnya sudah selesai, evaluasinya sudah selesai. Nah, jadi inilah hasil pembelajaran kita hari ini, ya. Sekali lagi Bapak tanyakan lagi, apakah pembelajaran hari ini sudah bisa dimengerti dan dipahami? Jadi pesan Bapak satu untuk kamu semua, Anda semua ya, tolong manfaatkan air sebaik mungkin. Ya, walaupun di daerah kita airnya berlimpah, itu bukan berarti kita harus bisa menghambur-hamburkan ataupun pemborosan air. Apa yang kita lakukan setelah kita membuka keran air, setelah kita gunakan? Digunakan air seperlunya saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, ya. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu daerah, ya, agar kita kenal dengan lagu-lagu selain lagu nasional, kita juga kenal dengan lagu daerah. Nah, silakan Anda semua, silakan berdiri, perhatikan ke depan. Oke, ini kita akan menyanyikan lagu Dapin. Apa lagu Dapin? Ya, boleh?
pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan, Bapak ajarkan bisa bermanfaat untuk Anda semua, ya, dan juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu sebagai ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah diberikan pelajaran pada pembelajaran hari ini. Untuk Meli, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar mulai berdoa mulai. Terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Saya kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.